teman-teman, salam literasi. Selamat datang di Wonder Home Channel. Kali ini kita bakalan membahas sesuatu yang berbeda. Apakah kita bakalan membahas apa? Nah, kali ini tuh sebenarnya tuh aku lagi kepo sama sesuatu yang itu tuh udah ngehits. Sebenarnya tuh 2 tahun ya, tapi tuh juga ngehitsnya tuh sampai sekarang gitu di kalangan artis sama kita juga, yaitu hijrah gitu, Mbak. Nah, terus abis itu kan aku juga sebenarnya tuh agak kaget sih kenapa artis-artis sekarang tuh booming banget tuh loh, yang hijrah tiba-tiba mendadak, yang awalnya seksi-seksi gitu kan, terus habis itu tiba-tiba pakaiannya yang menutup aurat gitu. Nah, sebenarnya itu aku masih bingung, esensi hijrah itu apa sih? Oke, kalau hijrah sendiri itu artinya adalah meninggalkan atau berpindah, atau bisa berarti juga keras. Nah, tapi maksudnya keras di sini adalah kebulatan tekad. Jadi kalau bahasa sekarang bisa kita sebut ambis. Oh, ambis. Ya kan, sering kan dengar kata Iya. ambis, kayak ambis itu kan kayak keinginan yang sangat kuat, Bener-bener gigih kayak gitu aku kan. pengen banget gitu Nah, kan ya. gitu. Gampangnya kayak gitu. Terus hijrah itu juga bermakna dari suatu kebaikan menuju kebaikan yang lain. Jadi bisa lebih simpelnya yang sering kita dengar tuh be better gitu. Better. Oke, terus habis itu kalau misalnya nih kita tuh kan pengen hijrah, bener-bener pengen hijrah banget, tapi lingkungan kita tuh nggak mendukung. Misalnya nih kayak kita pengen hijrah cuman teman kita tuh masih ngajak kita misalnya nongkrong atau apapun, itu gimana sih? Nah, kalau misalnya kita belum teguh pendirian, berarti yang dipertanyakan kita. Jadi kita tuh udah serius belum? Kita udah niat, benar-benar niat belum? Kalau misalnya kita udah benar-benar niat, insya Allah bakal membantu. Dan kalau misalnya kita masih pingin ngikutin teman kita yang ngajak sesuatu yang nggak baik, berarti iman kita yang belum kuat. Gitu. Berarti harus dari diri kita sendiri gitu ya? Yap, benar banget. Oh gitu. Terus kalau misalnya nih kita ngajak temen gitu gimana? Ngajak gimana maksudnya? Ya, kayak misalnya nih kita gitu kan, harus aku bilang ke kamu kayak aku nih pengen hijrah, Mbak, ayo dong kita hijrah gitu, gimana sih? Gitu. Itu malah bagus banget karena emang seseorang yang sering kita interaksi itu kan yang sangat mempengaruhi kan. Jadi kalau misalnya kita bisa mempengaruhi sesuatu yang baik, kenapa enggak gitu? Iya. Nah, aku sebenarnya masih bingung loh, hijrah itu mulai dari kapan sih? Sebenarnya ada kata hijrah kayak gitu, itu dimulai dari zamannya Rasulullah. Berarti udah lama banget. Udah lama banget. Mesti sering lah ya kita belajar SKI itu. Iya. Yang tentang hijrah Nabi ke Taif atau Mekah ke Madinah. Nah, aku ambil sampel yang dari Mekah ke Madinah aja. Jadi kan saat itu Rasulullah itu sedang hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena apa? Karena Mekah udah nggak bisa lagi dijadikan Nabi sebagai pusat dakwah. Mereka melakukan pertentangan yang sangat hebat ya kan, yang ceritanya Nabi yang dilemparin batu lah atau apalah. Itu kasihan banget semua. Ngeri banget kan. Jadi Nabi memutuskan untuk menyelamatkan pengikutnya dengan cara hijrah ke Madinah. Jadi bermula dari situ. Dan itu beda nggak sih, maksudnya hijrah dari yang dulu zaman Rasulullah sama sekarang itu cara ngelakuinnya tuh beda atau sama? Mungkin beda banget lah ya, karena zamannya kita juga beda. Kalau zaman Rasulullah kan emang dimana ditutup banyak perang kayak gitu kan. Jadi dengan cara membawa rombongan hijrahnya. Berarti berat banget ya? Berat, sangat-sangat berat. Jadi emang kalau kita dengar kisah-kisah zaman Nabi itu kayak subhanallah banget, bisa hijrah, bisa membawa pengikut yang banyak. Untuk mengikuti, tetap berada di jalan Allah, kayak keren banget gitu kan, dan pahalanya pun banyak gitu kan. Sedangkan kalau di zaman kita hijrah itu sebenarnya sangat simpel, tapi tantangan kita ya emang tantangan zaman banget yang serba modern. Jadi kayak pertarungan antara diri kita dan nafsu kita, ya nggak sih? Iya benar-benar. Jadi emang beda banget. Nah, kan tadi kan katanya antara diri kita sama nafsu kita terus sama zaman-zaman modern. Ada nggak sih satu hal kegiatan yang emang gampang banget supaya kita tuh juga ngelakuin hijrah? Maksudnya kayak gimana ya? Suatu hal kecil lah itu kayak, dan itu udah termasuk hijrah. Jadi kayak kita yang pengen hijrah tapi masih pemula itu tuh kayak udah ya nggak apa-apa gitu lah ngelakuin itu karena itu hal yang gampang. Itu ada nggak sih satu hal kecil yang termasuk hijrah?
Ada banget, apalagi di usia kita yang 17 plus kayak gitu ya, yang hobinya namanya nongkrong, sangat-sangat hobi. Saya juga hobi sih. Jadi ya sama, apalagi kalau di kafe itu lagi belajar, wah enak banget. Nah, jadi misalnya tuh kan kadang kita ngafe itu ada yang cuma sekedar cari kesenangan doang kan. Kayak aku capek, aku mau ngafe aja cuma buang-buang duit kan, cuma numpang ngafe, wifi-an, terus nggak tahu mau ngapain aja. Nah, habis itu tiba-tiba dia berubah, aku mending pulang sekolah, aku mending belajar di rumah kayak gitu, bantu orang tua or others lah kayak gitu. Berarti hal-hal positif gitu ya. Nah, itu bisa dikatain namanya hijrah, karena kita merubah sesuatu yang anfaedah menjadi yang faedah kayak gitu. Terus aku mau nanya lagi nih, kan yang aku tahu ya, kayak misalnya ngelihat yang the real of aku lihat gitu tuh, kayak hijrah itu tuh kebanyakan orang yang pakai kerudungnya panjang, pakai cadar, atau nikah muda atau apalah. Nah itu sebenarnya emang kalau misalnya kita hijrah harus ngelakuin itu atau nggak usah atau gimana? Nah kalau hijrah itu nggak mesti, maksudnya nggak harus yang berpakaian besar atau menggunakan cadar atau nikah muda, itu nggak harus kayak gitu. Kenapa? Kan dalam Islam itu sangat mempermudah ya. Jadi kayak bukan kata-kata sih, kalam Allah yang jadiin aku support buat hijrah. Yang paling gampang itu adalah Allah itu nggak akan mengubah suatu kaum jika kaum itu mengubah dirinya sendiri. Nah dari itu kan berarti kita bisa mengambil kesimpulan tuh, dengan kita berhijrah buat menjadi lebih baik, berarti Allah tuh suka banget gitu loh, dukung kita kayak gitu. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil, nggak harus yang besar gitu. Jadi kalau misalnya kita dari yang tidak menggunakan kerudung, bisa berhijrah dengan menggunakan kerudung. Tetapi nggak ada paksaan dalam Islam menggunakan kerudung yang sangat besar, tuh nggak ada. Karena Islam itu sifatnya mempermudah, bukan mempersulit. Berarti kayak nggak harus yang kerudung panjang, maksudnya yang penting nutupin dada atau gimana sih? Ya nggak. Kalau masalah kerudung, menutup dada itu penting. Karena emang di surat An-Nur ayat 31 udah dijelasin ya, kalau julurkan lidahmu sambil menutupi dada, ya kan? Menutupi dada. Kenapa gitu? Karena Islam itu sangat melindungi apalagi kaum wanita gitu ya, dimana ada yang mengatakan bahwa wanita itu bisa menimbulkan fitnah. Nah, makanya kita sebagai wanita harus berusaha menutupi dengan menggunakan kerudung, menutupi dada. Habis itu nggak harus juga, menggunakan cadar itu juga nggak harus, karena nggak ada tuntunan wajib kan dalam Islam itu, karena cuma tradisi aja dari Arab kayak gitu. Terus kalau untuk yang nikah muda itu? Nikah muda kan lagi fenomena banget kan, banyak. Iya bener banget, emang banyak sih ya, kayak kita lihat-lihat kayak beberapa artis atau beberapa orang yang baru hijrah gitu kan. Baru hijrah itu dengan menikah. Tapi nggak selamanya dengan cara nikah itu kita bisa hijrah, karena nikah itu sesuatu yang kita emang butuh step kan. Kita harus mempersiapkan diri kita yang dulunya single, tiba-tiba kita harus membagi waktu buat 2 orang kayak gitu. Jadi nggak seharus kayak gitu. Terus aku juga yang aku amati sama teman-temanku juga banyak nanya gitu kan. Sebenarnya itu pentingan berkerudung, maksudnya berpakaian yang sopan, bersesuai tuntunan gitu, tapi perilakunya dia kurang baik, atau mungkin dia pakaiannya mini tapi dia tuh berperilakunya tuh benar-benar yang udah sopan, yang baik banget sesuai Islami gitu. Gimana itu menurut pandangan? Maksudnya kayak dia kan mesti mikirnya, kamu sok-sokan hijab tapi kamu perilaku salah. Maksudnya dia sok-sokan hijab tapi perilakunya sama aja. Mendingan dia yang kayak ya udah, dia juga nggak hijab juga baik-baik aja. Maksudnya dia perilakunya malah bagus gitu loh. Itu pandanganmu gimana? Kalau masalah itu emang di dalam Islam kan sangat mendukung akhlak ya, akhlak yang nomor 1. Jadi bagaimana caranya kita memperbaiki akhlak dulu, baru kita memperbaiki luar. Insya Allah kalau misalnya akhlak kita udah bagus, selanjutnya itu bakalan mengikuti kayak gitu sih. Mungkin bisa kita bahas lebih lanjut di next pertemuan aja kali ya. Iya bisa. Oke, terus berarti mungkin udah selesai kali ya. Oke, cukup. Jadi gini guys, mungkin di part 2 ya kita bakal bahas tentang yang tadi lebih itu ya. Dalam lagi. Lebih dalam. Nah, menurut kalian gimana guys? Apakah pentingan perilaku atau pentingan berpakaian yang sopan? Jadi kalian bisa komen di bawah ya.
Oke, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.